sebuah desa sederhana, Desa Sarinembah. Perjalanan ini dimulai. Kami datang dengan ransel di punggung masing-masing, membawa semangat sekaligus rasa ragu. Jalanan yang berliku, udara dingin yang menusuk, dan pemandangan hijau yang jarang kami temui di pusat kota. Semua terasa baru. Kadang, pertanyaan demi pertanyaan muncul di kepala kami. Bagaimana masyarakat akan menerima kami? Apakah kami bisa beradaptasi? Dan mampukah kami memberi sesuatu yang berarti bagi desa ini? Mungkin hari pertama terasa canggung, tapi sambutan hangat dari warga membuat semua rasa ragu perlahan hilang. Hari-hari di Desa Sarinembah berjalan sederhana, tapi penuh makna. Pagi dimulai dengan suara ayam berkokok, kabut tipis yang menyelimuti ladang, dan senyum ramah penduduk desa yang menyapa kami setiap hari. Di sini kami belajar menyesuaikan diri, belajar bagaimana hidup dengan keterbatasan, bagaimana mensyukuri hal-hal kecil yang mungkin sering terlewat di kota. Ada program kerja yang kami jalankan, ada aktivitas bersama warga, dan ada tawa anak-anak desa yang selalu menyambut kami dengan penuh semangat. Dari mereka, kami belajar arti kesederhanaan, arti kebersamaan, dan arti keikhlasan dalam berbagi. Tentu tidak semua berjalan mudah. Ada lelah, ada tantangan, bahkan kadang ada perbedaan pendapat. Listrik yang mati tiba-tiba, sinyal yang kadang sulit, bahkan jalanan yang licin saat hujan. Semua sempat membuat kami kesal, tapi justru disitulah kami belajar arti kebersamaan, saling menguatkan, saling menolong, dan saling melengkapi. Kami belajar bahwa KKN bukan hanya tentang laporan atau program kerja, tapi tentang proses yang mengajarkan kami menjadi manusia yang lebih peduli. Setiap malam di posko masing-masing, setiap obrolan panjang di bawah langit berbintang, semuanya menjadi kenangan yang akan selalu kami bawa pulang. Teman-teman KKN adalah keluarga baru. Kami datang dari latar belakang berbeda, karakter yang tidak sama, tapi justru perbedaan itu yang membuat perjalanan ini begitu berwarna. Ada yang cerewet, ada yang pendiam, ada juga yang rajin mengabadikan momen. Ada yang rajin memasak untuk semua, ada yang selalu jadi penghibur, ada pula yang diam-diam jadi penenang. Bersama-sama kami tertawa, kami lelah, kami berjuang menuntaskan semua yang sudah direncanakan. Dan mungkin nanti bertahun-tahun setelah ini, yang akan kami rindukan bukan hanya kegiatan KKN, tapi momen-momen sederhana yang kami jalani bersama. Hingga akhirnya, waktu membawa kami pada suatu titik perpisahan. Rasanya singkat ya, seolah baru kemarin kami datang dengan langkah penuh semangat. Sekarang, kami harus pulang, meninggalkan tempat yang sudah terlanjur menjadi bagian dari diri kami. Desa Sarinembah bukan lagi sekedar lokasi KKN. Ia sudah menjadi rumah kedua. Masyarakatnya bukan lagi sekedar warga desa, tapi keluarga yang memberi kami banyak pelajaran tentang kehidupan. Kami tahu perpisahan ini bukanlah akhir, karena kenangan tentang Sarinembah akan tetap hidup dalam cerita yang kami bawa pulang, dalam doa yang kami panjatkan, dan dalam hati kami masing-masing.
Terima kasih Desa Sarinamba. Terima kasih atas setiap senyuman, setiap pelajaran, dan setiap kebaikan. Terima kasih untuk bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak desa yang dengan tulus menerima kami apa adanya. Perjalanan ini mungkin berakhir di sini, tapi kenangan tentangmu akan selalu kami kenang selamanya. Dan untuk teman-teman KKN, kita datang bersama dan kita pulang bersama, membawa cerita yang tidak akan pernah sama. Ini bukan perpisahan, hanya jeda sebelum kita bertemu lagi. KKN Sarinamba. Sukses, sukses, sukses. Koprit. Pentas seni Sarinamba. Kajian rutin. Rombongan KKN Desa Sarinamba. Sukses, sukses, sukses. Kalau nggak KKN, aku nggak tahu capek jadi ketua ngurus satwa-satwa liar. KKN aku nggak tahu capeknya jadi wakil. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal tahu gimana rasanya dikerubungi bocil-bocil dan nggak bakal tahu juga gimana caranya ngerajang cabai tiap tiga. Kalau nggak KKN, nggak tahu rasanya tidur jam 6 pagi, dibangunin jam 8 untuk jalani proker. Menyala mataku. Kalau nggak KKN, aku nggak tahu kalau bidang perlengkapan itu nggak ada kerjaan. Kalau nggak KKN, aku nggak mulung dan nggak bisa wisuda. Kalau nggak KKN, aku nggak immortal. Kalau nggak KKN, aku nggak tahu apa-apa. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal nemui ayah dan mama baru di sini. Kalau nggak KKN, aku mana tahu ada yang pantatnya calus kayak si Dapaken. Kalau nggak KKN, nggak bakalan ngerasain berserak naik VR. Kalau nggak KKN, aku nggak tahu gimana rasanya jadi ketua. Dan karena KKN, aku bisa ngulang balik rasanya nostalgia pas di pondok. Bye-bye. Kalau nggak KKN, aku nggak jumpa Pak Nikolas. Bye Pak Nikolas. Kalau nggak KKN, aku nggak tahu rasanya kalau mau main di tengah malam itu ke masjid. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal tahu begadang sampai jam 4 pagi. Kalau nggak KKN, aku nggak bisa ngerasain naik becak piar 11 orang, terus guling-guling, jatuh sampai perempat atur. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal tahu melalat lagi sama banyak yang cinlok. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal ngerasain mandi jam 12 malam. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal bisa jadi semandiri ini. Dadah. Kalau KKN, aku nggak bakal tahu kalau Maya punya bantal busuk. Dadah. Kalau KKN, aku nggak bakal tahu cabenya menghitung uang setiap hari. See you. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal ngerasain rasanya nipis subuh-subuh. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal tutup orang-orang. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal tahu kalau kawanku sebayi itu mau menjaga aku 3 hari 2 malam di rumah sakit. Bye bye. Selamat. Kalau bukan karena KKN, mungkin kita nggak bakal saling kenal sedekat ini. Kita nggak bakal tahu gimana rasanya ketawa sampai lupa waktu, capek bareng tapi tetap semangat, atau nangis diam-diam tapi ada teman yang selalu siap dengerin kita. Kalau bukan karena KKN juga, mungkin kita nggak bakal belajar arti kebersamaan yang sesungguhnya, tentang bagaimana keluarga itu bukan cuma soal darah, tapi juga tentang siapa yang ada di samping kita saat suka maupun duka. Terima kasih KKN sudah mempertemukan kita semua. Karena setelah ini, meskipun langkah kita akan berbeda arah, tapi kenangan dan rasa yang kita bangun gak akan pernah hilang. Kalau bukan karena KKN, kita gak akan punya cerita yang akan selalu bikin hati kita hangat setiap kali mengingatnya.